Rupanya banyak orang sekarang ini lagi bergumul untuk jual asetnya, propertinya ya. Nah itu ada pertanyaan seperti itu, boleh nggak dijual? Kamu itu ngoyo. Ngoyo, bahasa sederhananya gini, ngoyo, cari duit, buat makan, ternyata ya nggak kenyang, ternyata ya habis, ternyata ya nggak puas, ternyata ya masih nggak cukup. Intinya itu ayat 1 sama 2 ini bicara begini loh, kamu ngotot pakai kekuatanmu sendiri, nggak terselesaikan. Nah ada banyak persoalan, saya percaya ada banyak pergumulan kita semua. Solusinya itu cuma satu sebetulnya. Selamat pagi, shalom semuanya. Kalau saudara, apa kabar? Kita cukup sering 3 bulan ini jumpa terus ya. Puji Tuhan, mudah-mudahan setiap kali kita berjumpa, kita menangkap firman Tuhan, kita belajar sesuatu dan hidup kita makin seperti ke arah Kristus. Amin saudara. Beberapa waktu belakangan seperti kita tahu cukup banyak kondisi-kondisi yang sulit ya. Saya banyak sekali menerima konseling, banyak sekali orang datang untuk konsultasi. Kebanyakan nomor 1 masalah duit, masalah keuangan, financial. Yang kedua masalah rumah tangga, yaitu dengan suami atau istri, dan kemudian juga dengan anak-anak dan keluarga. Ada banyak pertanyaan yang sebetulnya saya menyimpulkan begini, mereka itu sama-sama bertanya begini, contoh, kayak kemarin tuh ya, ini yang salah satu yang cukup banyak belakangan ini. Bu Ruth, saya ini punya tanah di daerah A, boleh nggak sama Tuhan dijual? Nah ini cukup sering terakhir ini saudara. Nggak tahu kenapa cukup sering. Rupanya banyak orang sekarang ini lagi bergumul untuk jual asetnya, propertinya ya. Nah itu ada pertanyaan seperti itu, boleh nggak dijual? Kemarin juga ada beberapa waktu konseling, langsung semua pada tanya, boleh nggak kami jual ruko, kami jual properti, kami jual rumah, boleh nggak saya beli begini? Pertanyaan yang lain lagi tentang anak. Bu Ruth, anak saya ini lagi pacaran. Jodoh nggak dari Tuhan? Jodohnya bukan. Saya nggak tahu pasti ya. Kalau tahu saya buat biro jodoh ya saudara ya. Saya nggak tahu. Tapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini selalu mirip-mirip. Tapi kesimpulannya ya. Saya merasa bahwa anak-anak Tuhan itu sebetulnya punya kerinduan ingin melangkah menurut jalannya Tuhan kalau saya tangkap. Betul ya. Satu sisi positifnya itu anak-anak Tuhan ini berarti mereka itu takut kalau ngelancangin Tuhan. Mereka takut kalau jalan mereka nggak seperti yang Tuhan mau. Mereka takut salah mengambil langkah. Dan saya melihat ini sisi positifnya, berarti mereka tuh cinta Tuhan loh. Berarti mereka tuh mau hidup menurut yang Tuhan mau. Karena Tuhan yang paling tahu apa yang ada di depan, betul kan? Kalau kita berjalan seperti pimpinan Tuhan, pasti ujung-ujungnya luar biasa. Kan kira-kira seperti itu. Jadi saya menyadari betapa kita itu rindu untuk bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Kan kira-kira seperti itu. Tuhan, anak saya problemnya seperti ini. Kira-kira saya apa yang harus saya lakukan? Tuhan, suami saya seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Tuhan, pekerjaan saya seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Sebetulnya semua tanya satu hal. Tuhan, maunya Tuhan gimana? Tuhan suruh saya apa saya akan lakukan. Kira-kira seperti itu. Dan memang benar, Yesaya 55. Kita buka ya Bapak Ibu ya. Yesaya pasal yang ke-55. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayat 3. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Hai orang yang tidak punya uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Sampai sekian dulu. Ini merupakan sebuah ajakan. Kenapa ajakan ini? Hai semua yang lapar, yang haus,
yang engkau cari roti, cari gandum. Ini bicara tentang masalah penghidupan, ya kan? Orang butuh makan, orang butuh minum. Hai engkau yang tidak punya uang, mari sini. Tapi mereka punya problem, mereka butuh makan, butuh minum, tapi nggak ada duit. Kira-kira seperti itu. Nah sekarang kita lihat ayat yang kedua. Di ayat yang kedua ditulis, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Sampai sekian dulu. Ini merupakan sebuah statement yang Tuhan katakan itu begini loh. Kamu itu ngoyo. Ngoyo, bahasa sederhananya gini. Ngoyo, cari duit, buat makan. Ternyata ya nggak kenyang. Ternyata ya habis. Ternyata ya nggak puas. Ternyata ya masih nggak cukup. Intinya itu ayat 1 sama 2 ini bicara begini loh. Kamu ngotot pakai kekuatanmu sendiri nggak terselesaikan. Kamu mengejar makan dan minum pakai kekuatanmu sendiri ternyata nggak kecapean. Nah Tuhan memang memberikan sebuah solusi. Solusinya apa? Dengarkan aku, kamu akan memakan yang baik. Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lesat. Jadi ternyata Tuhan itu ngomong kalau kamu ngoyo pakai kekuatanmu sendiri, ujung-ujungnya toh kamu juga nggak selesai-selesai. Ujung-ujungnya kamu juga nggak menemukan solusi. Tuhan ngajarin satu solusi, dengarkan aku, kamu justru akan kenyang. Kamu akan menikmati bukan cuma kenyang, tapi makanan yang kamu nikmati paling lesat. Berarti kunci kemenangan adalah dengarkan Tuhan. Ikutin jalannya Tuhan. Ikutin arahan Tuhan, ikutin Tuhan maunya apa. Dengan kata lain, kalau kita ngikutin Tuhan maunya apa, pasti ujungnya luar biasa gitu loh. Maksud singkat dari ayat 1 sampai ayat 2 ini saudara. Nah ada banyak persoalan, saya percaya ada banyak pergumulan kita semua. Solusinya tuh cuma satu sebetulnya. Nurut aja Tuhan maunya ngarahin seperti apa. Kalau kita nurut pasti bagus. Burut. Saya mau jual properti, boleh nggak sama Tuhan? Nurut aja, pasti bagus. Bu, saya mau beli ini, boleh nggak? Beli nggak? Nurut aja, pasti bagus.